Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan channel YouTube Anwar Fajar Ramadan, ngaji bersama Pak Fajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan penyampaian satu buku yang ditulis oleh Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, yaitu buku berjudul Amalan Sedikit Pahala Sebukit. Sebelumnya jangan lupa nanti teman-teman silahkan komentar di di video kali ini. Jika ada kesalahan atau masukan, silahkan memberikan komentar. Dan jangan lupa di like juga, di subscribe akun YouTube Anwar Fajar Ramadan. Hari ini kita masuk, sebelum kita masuk membahas, kita kirimkan Fatihah untuk Habib Husain dan keluarganya dan semua orang yang berjuang bersama beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah, pada bab ketiga ini beliau memberikan judul Haji Berjalan Kaki. Bahwasanya kita ketahui bersama, ketika seseorang itu mau naik haji atau pergi haji, biasanya dia naik pesawat. Kalau yang dari Indonesia ataupun dari Malaysia dan negara-negara yang jauh. Tapi di sini beliau mengatakan haji berjalan kaki. Ini satu judul yang membuat kita penasaran, kok bisa sih? Dan perlu diketahui bahasanya haji itu merupakan rukun Islam yang wajib kepada seseorang yang mampu, baik secara fisiknya, secara ilmunya, maupun secara hartanya. Ketika dia sudah mampu dari beberapa hal tadi, maka wajib untuk berangkat haji. Kalau sekarang dari segi kota juga, karena kota haji sekarang kan juga berbeda-beda tiap negara. Nah, di sini beliau dalam bab ini mengutip satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana Rasulullah bersabda di sini, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi." Man kharaja, barang siapa yang keluar, min baitihi, dari rumahnya, mutahhiran, orang tersebut dalam keadaan suci, maksudnya sudah berwudu. Jadi keluar dari rumah dalam keadaan suci, sudah berwudu, ila sholatin maktubatin, tujuan keluarnya itu untuk melaksanakan sholat jamaah, atau sholat fardu, sholat fardu. Karena di sini keluar berarti sholatnya itu mau sholat jamaah, sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun 5 sholat yang wajib, dia mau sholat fardu. Apa yang akan dia dapatkan? Fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, maka pahala yang akan dia dapatkan, pahalanya itu seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Nah, ini salah satu fadilahnya ketika seseorang itu keluar dari rumahnya, kemudian bersuci, sudah wudu dari rumahnya, dan dia tujuannya untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya orang yang berhaji yang dalam keadaan ihram. Tentunya semua ingin mendapatkan pahala ini, karena amalannya mudah bagi orang-orang yang sudah terbiasa. Tapi kadangkala amalan ini menjadi sulit ketika tidak dibiasakan. Kemudian adapun hukum dari sholat berjamaah itu, ada satu ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana ketika satu desa itu sudah ada yang mewakili 3 orang misalkan lah, maka semua orang yang ada di desa tersebut tidak kena dosa semua. Tapi ketika satu desa tidak ada yang mewakili, tidak ada sholat jamaah di situ, maka semuanya kena dosa, karena hukumnya fardu
kifayah. Kemudian ada satu kitab yang mana kitab ini berjudul Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail. Itu dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di sini ada satu khobar yang mana jelaskan tidaklah ada 3 orang di satu desa atau satu balad wala taqum fihil jamaah, orang-orang tersebut tidak mendirikan sholat jamaah di situ illa istahwadha alaihimus syaiton, berarti mereka itu sudah dikalahkan oleh setan. Jadi ketika satu desa itu tidak digunakan untuk tidak ada yang jamaah di situ, berarti orang-orang kalah sama setan dan biasanya akan mudah terkena gangguan-gangguan setan, ataupun desa tersebut itu banyak perilakunya mungkin yang tidak baik karena meninggalkan jamaah di situ. Tapi kalau seseorang jamaah, insya Allah dengan keberkahan sholat jamaah itu desanya jadi desa yang berkah ataupun yang baik. Kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya sholat jamaah itu dikatakan Rasulullah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fard, bahwasanya sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Yang ada yang mengatakan pahalanya itu setara dengan 27 derajat. Dan kalau hadis yang dikutip Habib Husain tadi mengatakan ketika seseorang sholat jamaah di masjid sudah dalam keadaan suci, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berhaji dalam keadaan ihram. Oleh karena itu, marilah kita berupaya sekuat mungkin untuk mengerjakan sholat berjamaah, khususnya di masjid. Kalau tidak bisa di masjid, ya di rumah ataupun di tempat lain. Diusahakan secara berjamaah, karena keutamaannya dan fadilahnya sangat luar biasa. Dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa komen di kolom komentar atas kesalahan atau kekurangan yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.